Jika begitu, bagaimana keluarga Huo bisa bertahan hidup di tempat ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan bantuan tangga surgawi, banyak murid keluarga Huo akan dapat memasuki tangga surgawi. Dunia di dalam tangga surgawi memiliki banyak sumber daya. Ada juga biaya yang dipungut dari para kultivator yang memasuki tanah Huoang. Jika Anda ingin masuk dan menunggunya, Anda harus memasuki tanah Huoang terlebih dahulu. Keluarga Huo menggunakan ini untuk mengumpulkan sumber daya. Kata penguasa 10 istana, keluarga Huo cukup pandai bersenang-senang. Chen Ping senyum tipis. Tuan Chen, jika Anda juga ingin bermain di tangga surgawi, Anda harus berhati-hati terhadap keluarga Huo. Jika Anda membunuh Huo Ming, keluarga Huo tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Penguasa istana ke-10 memperingatkan, aku mengerti. Jika keluarga Huo terus memprovokasiku, aku tidak keberatan membuat mereka menghilang dari alam surga. Chen Ping diucapkan sambil tersenyum santai. Ketika 10 kepala istana mendengar ini, mereka juga tertawa dan berpikir dalam hati bahwa Tuan Si ada di balik layar. Jangankan satu orang dari keluarga Huo, bahkan jika 10 orang dari keluarga Huo datang, mereka semua akan musnah. Sialan, sebaiknya kau berhati-hati. Perintah pembunuhan 10 istana dikeluarkan oleh Huo King. Jika tangga menuju surga benar-benar muncul di negeri Wuang, keluarga Huo pasti bisa mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapmu. Ketika taruhannya dinaikkan, beberapa pendeta yang menuju tangga surgawi pasti akan tergoda dan berusaha mendekatimu. Namun, tidak semua orang tahu bahwa kamu memiliki pendukung yang luar biasa. Yun Li mengingatkan Chen Ping asteris untuk jangan terlalu ceroboh. Aku mengerti. Chen Ping mengangguk, kalian berdua bisa mengobrol dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku juga ingin berlatih dan melihat apakah aku bisa meningkatkan wilayahku sebelum tangga itu muncul. Chen Ping, saya telah mengumpulkan begitu banyak tas penyimpanan dari 10 penguasa istana, dan ada cukup banyak sumber daya di dalamnya. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keluarga Huo, tempat yang tidak penting. Ayah. Huo King sedang berdiri di aula utama ketika dia ditampar wajahnya oleh Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo. Huo King berdiri di sana tak bergerak, wajahnya penuh kengerian. Bajingan, kenapa kau tidak pergi ke istana 10 untuk berlatih? Kenapa kau memanggil kakakmu? Sekarang kakak tertuamu sudah meninggal, kamu masih berani kembali. Wajah Huo Zhenfeng penuh amarah. Tuan, masalah ini bukan salah Tuan Muda Kedua. Ini semua karena orang bernama itu. Dia menargetkan Tuan Muda Kedua dan menghancurkan 10 istana. Tuan Muda Kedua meminta bantuan. Kepala pelayan Lu berkata dengan hati-hati. Diamlah, kau juga pantas dipukul. Kenapa kau mengikuti Tuan Muda keluar tanpa memberitahuku? Huo Zhenfeng menatap butler Lu dan berkata dengan marah. Pelayan Lu bergidik, Tuan, putra tertualah yang mengatakan kepada kami untuk tidak memberitahu, dan kami merasa bahwa tidak ada kultivator di alam surga yang dapat menyakiti kami. Tapi siapa yang tahu? Kepala pelayan Lu tergagap. Dia tidak tahu bagaimana seorang kultivator Mahayana biasa bisa memiliki orang sekuat itu di belakangnya. Tangga menuju surga akan segera muncul, dan pasukan tersembunyi di semua sisi siap bergerak. Beraninya kalian, para idiot, berkeliaran. Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu? Huo Zhenfeng ditanyai. Ayah, dendam kakak tertuaku harus dibalaskan. Aku tidak percaya bajingan itu akan tinggal di dinasti Xiao selama sisa hidupnya. Huo King juga ingin membawa orang untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Diamlah, tangga menuju surga akan segera muncul. Jangan berlarian, kirim juga lebih banyak orang ke perbatasan. Selama kurun waktu ini, saya yakin banyak biksu akan datang ke Wuang Land lebih awal. Ingatlah untuk mengenakan biaya lebih banyak saat waktunya tiba. Tentu saja, itu tergantung pada orangnya. Jika lawannya terlalu kuat, tidak apa-apa untuk mengurangi jumlahnya untuk menghindari konflik.
Huo Zhenfeng memberi instruksi kepada Butler Lu. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Butler Lu mengangguk. Ayah, aku tidak akan merasa tenang jika tidak membalaskan dendam kakakku. Huo Qing berkata sambil menggertakkan giginya. Bukankah kau sudah mengeluarkan perintah perburuan untuk bajingan itu? Karena tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan 100.000 batu roh abadi, maka tingkatkan menjadi 200.000. Ingat, uang membuat dunia berputar. Tangga menuju surga akan segera muncul, dan kita bisa menghasilkan banyak uang lagi. Huo Zhenfeng menaikkan hadiah menjadi 200.000 batu peri untuk diburu Chen Ping. Dinasti Xiao, Chen Ping mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chen Ping, keluarlah, kamu di mana? Tepat ketika Chen Ping sedang berlatih, sebuah suara marah terdengar. Adik kecil, bukankah kau berjanji untuk berbicara baik-baik padaku? Jangan marah. Lin Kevan mengikuti di belakang Lin Keting dan terus membujuknya. Ketika Lin Kevan kembali ke kota Riyue, dia memberitahu Chen Ping tentang tidur dengan Hua Yuying. Lin Keting datang dengan marah. Ketika Xuan Bin dan yang lainnya melihat Lin Keting dan Lin Kevan yang marah mengikutinya, mereka semua tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa masa-masa indah Chen Ping sudah berakhir. Chen Ping mungkin memiliki banyak wanita, tetapi dia juga harus menanggung banyak masalah dari wanita. Tuan Chen sedang berlatih. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Pada saat ini, Hua Yuying berdiri. Ketika Lin Keting melihat Hua Yuying, dia langsung marah dan berkata, kamu yang mengikutiku untuk merebut laki-lakiku. Kenapa kamu tidak mencari laki-laki lain, tetapi harus mencari Chen Ping? Bukan aku yang mencarinya, tapi dia yang mencari aku, kata Hua Yuying. Jika Chen Ping tidak meminta Hua Yuying untuk mengajarinya Ganlin Zizi, dia tidak akan harus berlatih kultivasi ganda dengan Hua Yuying. Omong kosong, pasti kau yang merayunya. Biarkan Chen Ping keluar dan menjelaskannya. Lin Keting sama sekali tidak mempercayainya, jadi dia ingin segera menemui Chen Ping untuk menanyakannya dengan jelas. Saya bilang, Tuan Chen sedang berlatih, tidak boleh ada yang mengganggunya. Hua Yuying melambaikan tangannya, dan sebuah formasi menghalangi rumah Chen Ping. Lin Keting marah saat itu. Melihat Hua Yuying merapal mantra, dia juga menyerang Hua Yuying secara langsung. Melihat ini, Hua Yuying juga mulai bertarung dengan Lin Keting tanpa ragu-ragu. Dua orang wanita sedang berkelahi, dan yang lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, tidak ada seorang pun yang berani maju. Berhentilah berkelahi, berhentilah berkelahi. Lin Kevan tidak punya pilihan selain membujuk dari samping. Kedua wanita itu sempat bertukar jurus, namun kekuatan Lin Keting tidak sebaik Hua Yuying, dan dia pun segera tertinggal. Jika Hua Yuying tidak menunjukkan belas kasihan, Lin Keting pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, Lin Keting adalah putri tertua kota Sun Mun, dan saudara laki-lakinya Lin Kevan mengawasi dari samping, jadi Hua Yuying tidak berani menggunakan tindakan kasar apapun. Ledakan. Tepat saat kedua wanita itu berinteraksi satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Langit seketika berubah hitam, dan awan guntur tebal menutupi seluruh dinasti Xiao. Adegan ini bagaikan kiamat dunia. Tuan Chen akan segera menerobos. Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanshan buru-buru berkata. Melihat ini, Hua Yuying dan Lin Keting juga langsung berhenti dan menatap kosong. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang paling berbahaya bagi Chen Ping, dan mereka tidak boleh membiarkan Chen Ping terganggu. Tahukah Anda, itu sangat berbahaya ketika Anda sedang mengalami kesusahan guntur. Ledakan-ledakan, kalalala, kilatan petir menyambar, guntur bergemuruh, dan sambaran petir menyambar satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi langit berangsur-angsur cerah dan awan petir pun menghilang. Pintunya perlahan terbuka, dan Chen Ping perlahan berjalan keluar. Pada saat ini,
Chen Ping telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Sekarang, kemajuan wilayah kecil telah membuat Chen Ping merasa sedikit acuh tak acuh. Bencana guntur ini tidak dapat melukai Chen Ping sedikit pun. Siapa yang berteriak saat aku sedang berlatih tadi? Tatapan mata Chen Ping menyapu Lin Keting dan Hua Yuying. Menghadapi Chen Ping, Lin Keting tiba-tiba menjadi malu dan tidak berani berteriak. Tuan Chen, dia ingin menemui Anda, tetapi saya menghentikannya karena saya takut mengganggu latihan Anda. Hua Yuying berkata, apa kau tidak tahu bahwa diganggu saat berlatih itu tabu? Apa kau ingin membuatku gila dan membunuh suamiku? Chen Ping menanyai Lin Keting. Aku tidak. Lin Keting segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Chen Ping? Dia terlalu marah tadi. Aku harus menghukummu hari ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menarik Lin Keting dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Keting sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping akan menghukumnya. Chen Ping, aku hanya sedikit marah. Aku tidak bermaksud mengganggu latihanmu. Tolong maafkan dia kali ini. Lin Kevan buru-buru mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Tetapi Chen Ping mengabaikannya dan membanting pintu. Tak lama kemudian, suara Lin Keting terdengar dari dalam ruangan, tetapi semakin banyak orang mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Suara Lin Keting tidak terdengar seperti orang yang baru saja dipukuli. Dia tampak sangat bahagia. Wajah Hua Yuying tiba-tiba memerah. Dia baru saja mengalaminya, jadi tentu saja dia tahu apa maksud teriakan Lin Keting. Pada saat ini, Hyun Bin dan yang lainnya juga mendengarnya dan berbalik dengan malu. Lin Kevan tidak bisa pergi, dia juga tidak bisa tinggal. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi hari sudah gelap. Pintu Chen Ping terbuka, Lin Keting bersandar di bahu Chen Ping dan berjalan keluar sambil tersenyum. Melihat ekspresi adik perempuannya yang menggemaskan, Lin Kevan tahu bahwa Chen Ping telah sepenuhnya menaklukkan Lin Keting. Saudara Chen sungguh hebat, bekerja dari pagi hingga senja, benar-benar membuat orang iri. Pada saat ini, Yun Li berjalan ke halaman Chen Ping dengan rasa iri di wajahnya. Saudara Yun, kamu juga sangat kuat, kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku jauh dari itu. Yun Li tersenyum, lalu berkata, tangga menuju surga akan muncul di negeri Wuwang. Ada fenomena aneh di negeri Wuwang, dan sejumlah besar kultivator telah berkumpul di sana. Haruskah kita pergi ke sana terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengannya? Tentu saja, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku ingin pergi dan melihatnya juga. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk setuju. Baiklah, kita akan berangkat besok, tapi demi keselamatanmu, kita harus pergi sendiri-sendiri. Bagaimanapun, Tanah Wuwang adalah wilayah keluarga Huo. Dengan begitu banyak dari kita bersama, mudah bagi mereka untuk menargetkan kita. Kata Yun Li, baiklah, aku akan pergi sendiri besok, dan kamu bisa naik pesawat. Ingatlah untuk membawa lebih banyak sumber daya. Lagi pula, tidak ada sumber daya yang bisa diisi ulang di negeri Wuwang. Chen Ping masih ingat kata-kata dari 10 penguasa istana. Tidak ada sumber daya di tanah Wuwang, bahkan tidak ada energi spiritual. Jika seseorang bertarung di tanah Wuwang dan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak akan ada cara untuk mengisinya kembali. Anda hanya dapat membawa sejumlah kecil sumber daya, dan menghabiskan sumber daya Anda sendiri untuk berlatih. Untuk berlatih, setelah kesepakatan, Chen Ping menghubungi Sing Daorong semalam dan memintanya untuk mengirim semua batu peri di kota binatang. Chen Ping menarik Hua Yuying dan kembali ke kamar. Kali ini, Hua Yuying dan Lin Keting bersama, yang dapat dianggap sebagai upaya Chen Ping untuk mendamaikan keduanya. Keesokan paginya, Sing Daorong mengirim 100.000 batu peri, dan Chen Ping meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat udara. Karena kekuatan Ji Yun masih terlalu rendah, tidak ada gunanya pergi ke Wuwang Land.
Lagi pula, jika dia tidak menaiki tangga ke surga, tidak ada keberatan untuk pergi ke tempat seperti Wuang Len yang tidak memiliki sumber daya. Selain itu, Ji Yun sekarang memiliki seorang adik perempuan, dan dia bisa berada dalam pelukan seorang wanita yang lembut sepanjang hari, jadi dia tidak ingin berlarian kemana-mana. Chen Ping menyerahkan pesawat itu kepada Xuan Bin untuk dikendalikan, sehingga setiap orang tidak perlu menghabiskan energi apapun dalam perjalanan ke Tanah Luang, dan mereka juga bisa berlatih di pesawat itu. Chen Ping sendiri terbang di udara, menuju ke tempat Luang sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh 10 penguasa istana. Hyun Bin, Zhou Tang, Chang Yue, Hua Yuying, Yun Li, Silan, 10 master istana, Lin Kevan, dan Lin Keting. Orang-orang ini semua berada di dalam pesawat, mengikuti Chen Ping dari belakang, menjaga jarak tertentu. Sepanjang perjalanan, rombongan juga bertemu banyak biksu yang sedang menuju ke Tanah Luang. Terlebih lagi, para kultivator ini semuanya sangat kuat, dan yang terlemah berada pada alam Mahayana tingkat ke-8. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di dunia ini. Ketika Chen Ping dan anak buahnya sedang bergegas menuju ke negeri Wuang, dua sosok dari ujung utara wilayah utara juga sedang bergegas menuju ke arah negeri Wuang. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, dengan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Sekilas, mereka tampak seperti dua meteor yang terbakar.